Saya diajakkan ini presiden sawit. Ya, saya bangga saya jadi presiden negara yang penghasil kelapa sawit terbesar. Dari kelapa sawit kita bisa menghasilkan solar. Bensin juga bisa. Dari kelapa sawit bisa bensin juga. Aftur juga bisa. Aftur dari kelapa sawit. Jadi we are in a better position than many countries. Tapi benar, 1 tahun ini kita harus benar-benar waspada. Ya, mau tidak mau kita harus semua merasakan kita kurangi konsumsi BBM. Nah, tapi ya kita harus siap kemungkinan paling jelek karena ya Iran kan dia mau bela diri. Cara dia bela diri ya dia harus tutup Hormuz. Kita sering dengar argumen bahwa semua pohon itu kan sama-sama ada daunnya dan sama-sama bisa menyerap karbon. Ya secara teknis memang benar. Sawit pun melakukan kegiatan fotosintesis. Tetapi, apakah berarti perkebunan sawit bisa menggantikan hutan hujan tropis? Jawabannya tegas, tidak bisa. Tidak bisa. Ini soal karbon misalnya. Hutan hujan tropis itu bisa menyimpan sampai 10 kali lipat lebih banyak karbon dibandingkan kebun sawit. Kenapa 10 kali lipat? Karena pohon-pohon dari hutan itu tumbuh puluhan hingga ratusan tahun dan menyimpan karbon itu bukan saja di daunnya tapi di batangnya, kemudian sampai di akarnya. Nah, sawit beda. Setelah 25 tahun dia tebang, diganti, sehingga siklusnya pendek, penyimpanan karbonnya terbatas. Lalu soal air dan hujan, sistem akar pohon hutan itu dalam dan kompleks. Dia menyerap air, dia menahan tanah, dia mengatur aliran sungai. Sementara kalau akar pohon sawit dangkal dan horizontal. Jadi ketika hujan deras, air langsung mengalir di permukaannya. Itulah sebabnya ketika terjadi hujan yang luar biasa kemarin, kawasan yang ada areal sawitnya dampaknya lebih parah dibandingkan dengan kawasan hutan. Lalu tidak cukup soal itu. Ini yang berada di fotonya di belakang sini. Ini soal hutan, itu soal kehidupan, bukan soal fotosintesis saja. Bagaimana nasib orangutan, harimau Sumatera, gajah, badak? Mereka semua belum bisa hidup di perkebunan. Belum bisa. Jadi mereka tidak bisa hidup perkebunan. Mereka membutuhkan hutan. Kalau dicek di catatan ahli biologi disebutkan bahwa hanya 15% dari spesies hutan yang bisa hidup di kawasan kebun. Hanya 15%. 85% lainnya nggak bisa. Itu banyak keluarga, begitu banyak masyarakat yang punya ikatan sejarah panjang dengan Parmusi. Karena Parmusi ini bukan sesuatu yang baru dan harus selalu diingatkan. Ini persaudaraan muslimin Indonesia. Ini harus menjangkau semua. Kalau disebut bahwa umat Islam di Indonesia itu 86%, maka jangan dibagi-bagi lagi. Terlalu sering 86% ini kita bagi-bagi, lalu kita potong-potong, akhirnya tinggal 10, 15, 20, 30%. Ini 86 ini semuanya. Parmusi harus bisa menjadi simpul persaudaraan itu semua. Jangkau semua. 86 ini dijangkau semua. Jangan kita ikut-ikutan dengan analis sosiologis. Analis sosiologis itu memang untuk kebutuhan analisa, mereka melakukan kategorisasi. Sama kalau ahli ilmu sosial datang ke ruangan ini, maka dia akan menganalisa yang PC putih berapa persen, yang PC hitam berapa persen, yang sorban berapa persen. Untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan analisa dibagi. Nanti terlihat ini distribusi meja berdasarkan warna PC gitu. Lalu nanti distribusi meja berdasarkan warna hijabnya, warna kerudungnya. Bapak Ibu sekalian, biarlah itu urusan para analis ilmu sosial. Bagian Parmusi menjaga keutuhan dari seluruh umat Islam di Indonesia.
Apalagi sekarang dipimpin Bang Usama. Bang Usama Hisam ini, selain beliau adalah, kita dengar tadi beliau berbicara tadi sama Pak Prof Fanani, juga kita sampaikan ini ungkapan dari hati, ungkapan orang ikhlas. Insya Allah Bang Usama ini bisa jangkau ke kanan kiri karena beliau itu seorang entrepreneur. Kita jangan artikan entrepreneur sebagai pengusaha rupiah. Entrepreneur itu ada social entrepreneur, ada policy entrepreneur, ada political entrepreneur, dan ada business entrepreneur. Seseorang yang mampu mengubah kesempitan menjadi kesempatan, itu adalah seorang entrepreneur. Dia adalah entrepreneur. Jadi kalau dalam situasi kesempitan jadi kesempatan, itu entrepreneur. Kalau yang punya kesempatan jadi kesempitan, nah itu orang cemberut terus, Pak. Itu nggak ada kesempatan itu. Kesempatan saja dipandang sebagai kesempitan. Tapi kalau yang bisa memandang kesempitan semua, ini adalah seorang entrepreneur. Nah, menjangkau semua, dan insya Allah ini kemudian sesuai dengan ikhtiar awalnya. Menjadi, kalau lihat sejarahnya, Miai dari dulu, dan kemudian menjadi rumah bagi semuanya. Kan begitu, bukan kira-kiranya kalau kita ingat proses perjalanannya. Ini juga penting barangkali Parmusi untuk kembali mengungkapkan sejarah perjalanan perjuangan umat Islam di Indonesia, supaya kita tahu. Seringkali kita paham sirah Rasul tapi tidak paham sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia. Padahal ini menggambarkan betapa perjuangan di tempat ini, di tanah ini, luar biasa. Jadi itu sebuah harapan untuk Parmusi. Dan tadi disampaikan tentang niatan untuk membangun desa madani. Kalau boleh Bang Usama usul desa madani dan juga kampung madani, Bang. Kenapa kampung madani? Begini, sejak tahun 2009 lebih banyak orang tinggal di kota daripada di desa di Indonesia. 2009 itu pergeserannya. Oke. Dan diperkirakan di tahun 2050 di Indonesia 75% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Pedesaan jumlah penduduknya berkurang. Yang penuh adalah di perkotaan. Di seluruh dunia diperkirakan tren yang sama itu terjadi, bahkan mungkin lebih awal. Karena itu makin hari kawasan kota menjadi makin penting, dan di kawasan kota inilah interaksi makin intensif. Di kawasan kota inilah kita ketemu problematika menjalankan kewajiban pribadi kita dengan konteks kerja. Saya beri ilustrasi, ketika saya bertugas di Jakarta, saya menemukan, waduh, di Jakarta ini kalau sudah jam 5 sore orang pulang kerja. Salah satu masalahnya di kendaraan umum, mereka kehilangan waktu maghrib. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kemarin ya, kalau kita melihat bagaimana Prabowo Subianto itu mengundang para wartawan, ya, jurnalis, baik televisi maupun media mainstream, teman-teman. Dan kali ini sudah kedua atau ketiga Prabowo Subianto melakukan hal seperti ini ya, mengundang para media, teman-teman. Yang menarik adalah setiap pertanyaan-pertanyaan dari para jurnalis ini kepada Prabowo Subianto ya, terkait dengan isu-isu yang sangat sensitif ya, isu-isu yang sedang beredar di masyarakat ya. Nah, yang menarik adalah ketika Prabowo Subianto mengaku ya, saya dicap presiden sawit, saya dicap presiden sawit, teman-teman ya. Dan Prabowo mengatakan bahwa saya bangga, kata Prabowo, karena dengan sawit ya negara kita ya, bisa mengekspor sawit, kemudian sawit itu bisa untuk solar katanya, bensin, aftur dan sebagainya, teman-teman ya. Ya betul apa yang dikatakan Prabowo Subianto, teman-teman ya. Tentu hal tersebut harus dipikirkan lagi, dan apa yang menjadi kritikan Anies Baswedan ya, di beberapa kesempatan juga ya, dulu Prabowo juga pernah mengatakan bahwa sawit
bisa menggantikan pohon, teman-teman. Dan ini yang dikritik oleh Anies. Anies selalu berkata bahwa sawit tidak bisa menggantikan pohon. Sebab akar, batang, bahkan daun itu sangat-sangat jauh berbeda, teman-teman. Ya tentu kita memberikan kritikan ya. Tidak semua lahan, tidak semua daerah itu bisa ditanami sawit ya. Terkadang hal tersebut bisa berbahaya ketika curah hujan ya semakin tinggi, teman-teman. Itu menyebabkan longsor bahkan banjir ya. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara bahkan di Aceh ya beberapa bulan yang lalu, teman-teman. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat tidak kita inginkan ya kan. Ya di sisi lain bahwa sawit ini memang mempunyai sebuah nilai yang plus ya, nilai yang sangat luar biasa, teman-teman. Membuat solar ya, bensin dan sebagainya, minyak goreng dan sebagainya. Jadi banyak sekali sebenarnya. Tapi ya kita memberikan saran bahwa tidak semua daerah bisa lihat dulu tekstur tanahnya ya. Itu adalah sebuah hal yang mungkin bijak, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.